Pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini dari lokasi prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi prarekonstruksi yang kedua ini berada di flyover Talun, di mana tempat ditemukannya korban Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah polisi akan kemudian menghadirkan pelaku langsung, tersangka Peggy Setiawan, karena masih belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai kehadiran siapa saja para pelaku yang dihadirkan dalam prarekonstruksi ini. Prarekonstruksi ini biasanya dilakukan sebelum proses rekonstruksi dilakukan. Ya, kami masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai prarekonstruksi kali ini, apakah kemudian akan kembali berpindah tempat untuk melakukan prarekonstruksi berikutnya di lokasi lain. Tadi dalam dialog dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutardi, penasihat ahli Kapolri, prarekonstruksi seperti ini biasanya tujuannya adalah untuk memeriksa kesesuaian keterangan baik dari saksi ataupun tersangka untuk meyakinkan kevalidan ataupun kebenaran keterangan dari para saksi dan juga tersangka. Dan prarekonstruksi ini digelar sebelum rekonstruksi dilakukan. Pak, jangan terlalu mendekat Pak ya, putar Pak. Polda Jawa Barat sendiri sudah menyatakan bahwa pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan Eki totalnya adalah 9 pelaku. Yang terkini ataupun terbaru adalah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sementara untuk 2 DPO dinyatakan tidak ada ataupun fiktif, sehingga total jumlah pelaku pembunuhan ataupun pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 pelaku. Kami masih belum dapat konfirmasi ataupun informasi apakah keseluruh pelaku termasuk 7 terpidana akan dihadirkan atau prarekonstruksi ini dilakukan hanya untuk tersangka Peggy Setiawan. Tapi tadi dari pernyataan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengatakan merasa tidak diberitahu mengenai gelar ataupun proses prarekonstruksi yang dilakukan. Rencana awalnya prarekonstruksi dilakukan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun proses rekonstruksi baru dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan apabila kita lihat di layar kaca pemirsa, mobil bergerak menuju ke lokasi lain. Kami masih belum dapat informasi lokasi mana yang dituju dan diduga di dalam kendaraan ini ada tersangka Peggy Setiawan, namun belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Karena dari 2 lokasi prarekonstruksi yang sudah dilakukan, baik itu di warung nasi maupun di flyover, tidak terlihat dari pantauan media kehadiran dari tersangka Peggy Setiawan. Bisa.
Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutardi. Pak Arianto, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan sejauh ini perkembangan proses prarekonstruksi. Sejauh ini ada 2 lokasi yang kemudian dilakukan prarekonstruksi di warung nasi dan juga flyover tempat ditemukannya korban Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tapi lagi-lagi masih belum ada konfirmasi mengenai kehadiran pelaku yang dihadirkan siapa saja. Apakah kemudian hanya untuk prarekonstruksi hanya untuk tersangka Peggy atau untuk pelaku lainnya. Bagaimana tanggapannya Pak Arianto? Ya, saya sendiri kan ya nggak ngerti persis ya semuanya itu terjadi. Tapi yang jelas ya, yang namanya rekonstruksi ataupun prarekonstruksi. Kalau prarekonstruksi jelas untuk persiapan rekonstruksi yang lengkap nanti di belakang hari. Dan rekonstruksi kadang-kadang juga tidak untuk mereka ulang semua kejadian yang terjadi mulai dari pertama sampai selesai. Kadang-kadang cuma ingin meyakinkan suatu momen-momen yang paling penting ya berkenaan dengan peran tersangka ataupun pelaku tertentu itu untuk meyakinkan yang sesungguhnya itu bagaimana di lapangan gitu. Nah, makanya itu bermacam-macam rekonstruksi yang bisa dilakukan. Nah, dalam hal ini saya tidak tahu persis ya tujuan daripada penyidik itu merekonstruksi ya, untuk tujuan apa? Apakah hanya untuk peran daripada si Peggy itu pada waktu kejadian gitu. Nah, ini mungkin agak bikin tanda tanya, kan dia kan menyangkal kan? Dia kan menyangkal bahwa saya bukan pelakunya dan sebagainya gitu. Nah, sementara kan di dalam putusan dulu kan bunyinya kan bersama-sama. Nah, inilah untuk menerjemahkan bersama-sama itu kelihatannya di mana peran si Peggy itu sesungguhnya pada saat kejadian itu bisa dicek dari rekonstruksi ini. Jadi intinya tanpa rekonstruksi akan sulit kita untuk menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi, apalagi memberikan gambaran pada hakim. Terlebih lagi ini kasus sudah 16 tahun yang lalu kan. 8 tahun yang lalu gitu. Jadi pasti banyak keterangan-keterangan yang mungkin ada yang kelupaan apa gitu. Dan di sini akan kelihatan sekali kalau dia memberikan keterangan yang ngarang, sehingga cocok nanti dengan ketika sinkronkan dengan yang di lapangan. Yang paling bagus tuh ya kalau rekonstruksi kayak gini ini bukan hanya Peggy sendiri, harus ada peserta yang lain yang saat itu ada, itu sehingga bisa dicocokkan apakah dia ini betul-betul memang sesuai dengan yang dulu ada, yang seperti kesaksian orang melihat ya. Tentunya ini dalam rekonstruksi ini pasti kesaksian yang menerangkan bahwa dia melihat si Peggy dan sebagainya itu pasti ikut di situ. Gitu. Karena di situlah dia sebagai yang menunjukkan ini tadinya di sini, terus kemudian kan dicatat di dalam berita rekonstruksi, sehingga nanti di dalam berkas itu bisa diceritakan secara detail itu step kalau bisa sih karena ini tidak ada CCTV ya, jadi ya mungkin ya terpaksa harus dibantu dengan rekonstruksi yang sangat detail gitu ya, supaya bisa meyakinkan hakim ataupun meyakinkan jaksa. Baik, Pak Arianto tadi Anda katakan prarekonstruksi. Oke, Pak Arianto tadi Anda katakan prarekonstruksi ini kan untuk memeriksa kesesuaian keterangan, kemudian untuk mempersiapkan ke proses rekonstruksi dan tidak semua harus direka ulang. Artinya dalam proses prarekonstruksi seperti ini, apakah ada kesimpulan yang bisa diambil atau ini memang hanya untuk mempersiapkan ke arah rekonstruksi? Ya pasti kalau dari hasil rekonstruksi ini akan diambil kesimpulan sementara ya, keterangan ini bisa didukung dengan bukti. Gitu. Keterangan ini mungkin perlu diragukan sehingga bisa, kan penyidikan itu begini Bu, step demi step. Jadi kalau begini akan kita kembangkan ke mana, kalau gini kembangkan kemana gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung tahu, kisahnya begini, langsung dari keterangan saksi langsung ditelan mentah-mentah gitu, langsung dimasukkan dalam berkas. Bukan, karena keterangan dari saksi ataupun tersangka itu pasti berbeda-beda. Gitu. Makanya nanti dengan rekonstruksi ini bisa diambil mana yang masuk akal gitu ya. Dan itu pasti akan dicatat sehingga nanti supaya intinya gini loh,
bisa memberikan gambaran pada hakim apa yang terjadi ya. Itu. Kalau itu tidak ada CCTV-nya maka dengan cerita hasil rekonstruksi ini menggantikan rekaman apa yang terjadi itu. Sehingga hakim bisa memberikan keputusan yang benar gitu. Kan Oke, Pak putusan Arianto. pengadilan itu kan berdasarkan keyakinan hakim. Kalau Oke, Pak tidak bisa Arianto. meyakinkan hakim, walaupun buktinya banyak, ya percuma, hakim tidak akan memutus. Dan hakim juga hanya memutus kalau memang betul-betul dia yakin atas apa yang diteliti itu. Oke, Pak Arianto tadi Jadi Anda gitu. katakan Jadi, artinya sudah ada kesimpulan sementara yang bisa diambil dari prarekonstruksi. Jika kemudian ada ketidaksesuaian keterangan, apakah artinya ini akan berpengaruh tidak pada status dari tersangka Peggy Setiawan? ini kalau gini nanti dilihat saja nanti. Kalau dikumpulkan semua saksi, kemudian dicek dengan rekonstruksi semua itu ya. Dan kalau memang itu ternyata buktinya yang memberatkan lebih kuat, ya ini pasti akan terus di penuntutan. Tapi kalau buktinya ternyata tidak kuat, ya bisa jadi si Peggy dihentikan penyidikan. Gitu. Silakan kepada kawan-kawan Pak, silakan. Yang dorong. Silakan. Dorong. Ya ini live ya tadi. Silakan wartawan, ya. Ya mohon diberi. Bicara silakan. Ya silakan. Bapak-bapaknya silakan. Kasih jarak. Bapak-bapak mohon maaf, mohon bantuannya. Dan mohon kerjasamanya Pak. Silakan ikuti daripada. Baik, Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih, sama-sama. Silakan bapak-bapak akan meninggalkan. Silakan agak mundur lagi terus. Menjauh. Silakan ditinggalkan Pak, mohon maaf. Sekali lagi kami mau kepada bapak-bapak yang di sini mohon bantuannya dan kerjasamanya. Ya kami mau sekali lagi mohon bantuannya dan kerjasamanya Pak. Silakan. Tidak salah paham. Ya. Itu ya. Jadi sebenarnya ya kami sekitar sewa tidak diberitahu sebenarnya masa survei seperti ini pengamanan. Jangan. Silakan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.